Hosea pasal 1 hari Jumat tanggal 14 November 2025. Judul Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Jadi ini firman Tuhan yang datang kepada Hosea. Hosea ini anaknya Beri. Hosea ada pada zaman Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Mereka ini adalah raja-raja di Yehuda. Yehuda adalah kerajaan Israel bagian selatan. Nah, nanti kan sudah terbagi dua, ada Israel bagian utara yaitu Israel, namanya tetap Israel, dan Israel bagian selatan itu Yehuda. Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas raja Israel. Jadi ini ada 4 raja, ada 5 ya. 4 Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia itu raja-raja di bagian Yehuda, dan Yerobeam di raja Israel, Yerobeam bin Yoas. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Jadi ini perintah Tuhan, dia berbicara kepada Hosea, satu perintah yang firman yang tidak biasa-biasa ya. Tuhan minta Hosea pergi mengawini seorang perempuan sundal. Perempuan sundal ya, di sini dikatakan peranakkanlah juga anak-anak sundal. Jadi kita bisa bilang kok Tuhan sampai minta ya Hosea untuk pergi mengawini perempuan sundal. Tetapi ini Tuhan mau pakai untuk menggambarkan bagaimana bangsa Israel yang sekarang terbagi dua, ada bagian utara dan selatan, yang sudah bersundal hebat membelakangi Tuhan. Bersundal hebat dalam hal ini mereka berbalik dari Tuhan dan malah menyembah ilah-ilah yang lain, dan ini yang membuat Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk memberi gambaran, memperlihatkan kepada bangsa Israel bagaimana mereka membelakangi Tuhan, bagaimana mereka mengkhianati Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain. Dan ini Tuhan memilih Hosea untuk melakukan bagian itu. Pasti tidak mudah sebagai pribadi seperti Hosea yang diminta Tuhan untuk mengawini seorang perempuan sundal. Pastinya orang mau mengawini perempuan baik-baik yang tidak sundal, yang tidak pergi sama banyak laki-laki sebelumnya. Sundal itu seperti prostitut ya. Tapi Tuhan menyuruh Hosea pada saat itu. Hosea perlu kerendahan hati untuk mau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Karena bisa saja dia bilang, Tuhan kenapa saya bisa pilih orang lain? Saya mau kawin sama perempuan baik-baik, tapi kenapa Tuhan perintahkan saya kawin sama orang sundal, wanita sundal? Tetapi Hosea kita lihat di sini bagaimana ketaatannya kepada Tuhan, sekalipun pastinya tidak gampang untuk dia menerima perintah Tuhan ini. Ayat yang ketiga, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Jadi Hosea dia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, karena dia mau pakai hidup Hosea untuk melalui kehidupannya, perantaraan Hosea, Tuhan mau berfirman kepada bangsa Israel dengan cara meminta Hosea mengawini perempuan sundal. Dan Hosea dengan rendah hati, dengan ketaatan, dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia pergi mengawini seorang perempuan sundal yang bernama Gomer binti Diblaim. Nah, setelah menikahi itu, Gomer hamil dan dia melahirkan bagi Hosea seorang anak laki-laki.
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Untuk nama anaknya pun Tuhan yang memberitahu kepada Hosea. Hosea tidak pilih sendiri nama anaknya, tetapi Tuhan yang bilang beri dia nama Yisrael, karena dia bilang sebentar waktu lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel dan akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Yang berikut ayat 6, lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Jadi ini setelah anak pertamanya lahir, Israel, Gomer mengandung lagi dan yang lahir ini seorang anak perempuan. Tuhan kembali yang berfirman untuk memberikan nama kepada anak kedua Hosea ini, anak perempuannya dikatakan berilah dia nama Lo-ruhama. Nah, dikatakan di sini anak itu sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa ya aku tidak akan mengampuni lagi. Tuhan sudah berulang kali memperingatkan, tetapi mereka tidak mau dengar-dengaran dan selalu bangsa Israel mengulangi terus kesalahan-kesalahan yang sama sehingga Tuhan mau menyampaikan kepada mereka melalui Hosea dan kelahiran anaknya yang kedua ini, anak perempuan yang namanya Lo-ruhama. Aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Jadi yang seperti ini kadang kita bilang ya Tuhan baik, selalu saya diampuni terus. Ada di sini kita bilang Tuhan panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kita baca sendiri di sini bahwa Tuhan yang bilang aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Kenapa Tuhan berkata begini? Karena mereka pergi berkhianat, menyembah ilah-ilah yang lain, tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Jadi di bagian lain kitab suci mengatakan mendekatlah kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan selagi masih ada waktu. Kita masih diberi kesempatan hidup untuk minta ampun kepada Tuhan, bertobat seperti di pembacaan Lukas, Yohanes yang berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis supaya kamu selamat. Dan orang yang mau mendengar itu melakukan, tetapi ada yang tidak mau dengar. Mereka tetap berkeras hati dengan pikiran mereka sendiri, pendapat-pendapat, pertimbangan mereka sendiri. Dan ternyata di sini Tuhan sampai menyampaikan ini bahwa aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Kalau kita hari ini masih ada waktu untuk Tuhan ampuni kita, Tuhan masih bisa menyayangi kita kembali, mari kita segera berbalik dari cara hidup kita yang lama, yang tidak mau dengar-dengaran, yang bikin semau kita, bikin semua apa yang kita mau, sekalipun sudah diperingatkan berulang kali, kita tidak mau dengar. Nah, seperti ini yang terjadi kepada bangsa Israel yang disampaikan Tuhan melalui Hosea. Yang berikut ayat 7, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Nah, Tuhan bilang ada yang kaum Yehuda tadi yang kerajaan Israel bagian selatan, Tuhan bilang aku akan menyayangi demi Tuhan Allah mereka, karena Tuhan sudah janji dari keturunan Yehuda nanti akan lahir penyelamat, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan teruskan kasih sayangnya untuk menggenapi janjinya nanti untuk Yesus lahir dari kaum Yehuda. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Jadi maksudnya ini Tuhan akan menyelamatkan mereka nantinya dengan kelahiran Yesus dari kaum Yehuda ini. Ayat 8, sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Ini bagaimana sampai di Tuhan sampai memberi nama Lo-ami kepada anak Gomer dan Hosea yang ketiga, karena Tuhan berkata, kamu bukan lagi umatku, kamu bukan dan aku bukan lagi Allahmu. Jadi kita selalu bilang Tuhan selalu ada sabar, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kalau kita lihat di sini Tuhan sudah sampai bilang, aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, aku tidak akan mengampuni lagi, mereka bukan lagi umatku, aku bukan lagi Allahnya, karena sudah sampai betul-betul ini bangsa Israel berulang-ulang tidak mau dengar-dengar dan tidak mau dengar-dengar sampai Tuhan menyampaikan seperti ini. Dan kita lihat bagaimana bangsa Israel mengalami 70 tahun penderitaan akibat ketidakdengar-dengaran, tidak mau, sudah dikirimkan nabi-nabi untuk memberikan teguran, memperingati, tapi tidak mau dengar sampai Tuhan menyampaikan kata-kata seperti ini. Lo-ami, anak yang ketiga itu diberi nama Lo-ami sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Jangan sampai di hidup kita hari ini Tuhan juga berkata seperti itu kepada kita. Supaya kita mau dengar-dengaran, kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan-bulan, tahun ke tahun dengar firman Tuhan. Tapi kalau karakter kita tidak pernah berubah, masih sama terus, masih keras hati, mari kita dengan firman Tuhan hari ini tolong untuk kita belajar memperbaiki diri kita. Jangan cuma pendapat kita yang benar, tapi bisa juga mendengar masukan-masukan orang lain kepada kita. Yang berikut janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Jadi tetapi dari perkataan Tuhan di ayat yang ke-9 itu dikatakan tetapi kelak, ada nanti waktunya, ada janji tentang keselamatan. Kelak bagaimana jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan yang sebelumnya Tuhan katakan kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kembali anak-anak Allah yang hidup. Bagaimana bisa terjadi ini kelak saat mereka mau berbalik, mau bertobat, mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, dan akan ada waktunya nanti saat Tuhan Yesus datang. Di zaman kita hari ini, kita percaya kepada Yesus. Kita dengar firman Tuhan, kita dengar Injil, kita percaya apa pemberitaan Injil, dan kita memberi diri dibaptis, kata Yesus. Yesus yang memberitahu, beritakan Injil, barang siapa yang percaya dan memberi diri dibaptis, mereka akan diselamatkan. Jadi ada pertobatan, teriakan Yohanes untuk pertobatan, mempercayai firman Tuhan, dan mereka waktu zaman Yohanes memberi diri dibaptis, hari ini firman Tuhan yang sama datang kepada kita. Mempercayai aksi, mempercayai Yesus, memberikan diri kita untuk mempercayai kepada Yesus, menerima dia melalui baptisan, dan Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita, dan nantinya bisa dikatakan kembali kamu adalah anak-anak Allah yang hidup. Ayat 11, orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Amin. Jadi di ayat yang ke-11 dikatakan orang Yehuda dan orang Israel. Berarti orang Israel dari kerajaan utara dan kerajaan selatan nantinya akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Tidak berpisah lagi, tidak bercerai lagi seperti yang dialami pada saat itu, di mana sudah terbagi dua bangsa Israel. Jadi kedua suku ini, bukan suku ya, kedua bagian orang Yehuda dan orang Israel itu akan berkumpul kembali, dan
akan menduduki negerinya kembali bersama-sama, pemimpinnya tinggal satu, tidak berbeda lagi antara Yehuda dengan Israel, dan saat itulah akan dikatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang hidup. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita memulai kitab Hosea dengan ketaatan Hosea mau melakukan perintah Tuhan, memakai dirinya sebagai alat peraga, alat untuk Tuhan memperlihatkan kepada bangsa Israel bagaimana mereka yang berbalik seperti yang digambarkan lewat Hosea yang menikahi seorang pelacur, yang begitu kasihnya Tuhan mau untuk menerima Gomer, ya, dalam pembacaan ini ditandakan sebagai Gomer, dan Tuhan dalam hal ini digambarkan seperti Hosea yang tetap mengasihi dia sekalipun dia dari latar belakang yang tidak baik. Dan Tuhan mau gambarkan bagaimana bangsa Israel ketidaktaatan, ke pengkhianatan, pergi menyembah berhala-berhala yang lain. Kiranya hari ini firman Tuhan menolong kita untuk taat kepada apa perintah Tuhan dan tetap setia, mempercayai Dia satu-satunya dalam hidup kita, tidak memberhalakan orang lain, tidak memberhalakan jabatan, tidak memberhalakan kekayaan, tidak memberhalakan apapun yang lain di bumi ini selain kepada Tuhan satu-satunya kita menyembah, Tuhan satu-satunya pemilik kehidupan kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.